Jadi malam hari ini kita akan melihat, saya ngambil judul ini ya, keindahan dalam keretakan ya. Dan saya akan hubungkan dengan spiritualitas wabi-sabi. Wabi-sabi ini sebetulnya konsep dari Jepang ya, yang melihat bagaimana ketidaksempurnaan itu sebetulnya ada sempurna di dalamnya. Keretakan ada ketidakkeretakan dalamnya ya. Jadi kita akan belajar mengenai filosofi wabi-sabi yang akan kita aplikasikan di dalam dunia spiritualitas dalam kegiatan apa yang Tuhan Yesus ajarkannya. Nah, bacaan yang pertama ini saya akan membawa teman-teman semua ke buku kitab 2 Korintus ya. Nah, saya berikan sedikit mengenai 2 Korintus ini di mana Paulus sendiri sebagai rasul ya yang melihat Tuhan Yesus sendiri, dia itu kan dia melakukan pelayaran dari Filipi, Tesalonika ya. Bentar. Jadi kalau kita lihat dari bagian daripada pelayaran dia dari Filipi ya, kemudian Tesalonika, ini daerah Yunani, ke Korintus. Nah, Korintus ini adalah bagian selatan daripada Yunani. Ini dalam perjalanan yang kedua dia mendirikan jemaat umat-umat gereja di Korintus ya. Nah, kemudian tapi masalahnya Korintus ini bekerja sebagai suatu eh, gereja yang baik, tapi masalahnya itu ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya rasul-rasul yang luar biasa, rasul-rasul yang merasa dia tahu lebih dari yang lain. Ya. Nah, kebanyakan rasul-rasul yang sebenarnya tidak belajar banyak dari Paulus itu adalah orang Yahudi, di mana mereka sangat memanfaatkan, mereka sangat menekankan dan memaksakan penggunaan hukum Taurat di antara orang-orang Kristen yang baru saja menjadi Kristiani. Jadi orang Yahudi yang menjadi Kristiani. Padahal setelah Yesus bangkit, dia mengatakan bahwa dia adalah penggenapan dari hukum Taurat dan banyak ahli-ahli Taurat itu yang disanggahnya. Yesus benar-benar sendiri dalam mengakui hukum Taurat, tapi dia menggenapinya dengan ajaran-ajarannya sendiri. Nah, di mana ketika gereja Korintus ini terjadi dan makin besar, rasul-rasul yang merasa dirinya sebagai orang yang sangat tahu karena mereka sangat mau memaksakan hukum Taurat, mereka itu menyerang Paulus. Nah, disinilah Paulus tidak bisa melakukan apa-apa karena banyak sekali yang dia harus hadapi. Ya. Nah, dengan demikian, maka surat 2 Korintus ini adalah cara Paulus untuk menenangkan jemaat-jemaat di Korintus. Dia menuliskan dalam 2 Korintus, nanti kita baca sebagiannya. Dia memang dengan cara tidak membela, dia tidak defensif, dia tidak membela kerasulannya, dia tidak membela bahwa dia memang diutus oleh Yesus sendiri untuk memberikan pengajaran yang baik mengenai ajaran Kristiani, ajaran yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dengan demikian, Paulus, walaupun di dalam kelemahannya menghadapi orang-orang, menghadapi para rasul-rasul yang menganggap dirinya yang paling benar, karena mereka tahu hukum Taurat, seperti orang-orang Farisi, dia malah Paulus tidak membanggakan ya dirinya sendiri sebagai orang yang lebih mengerti. Bahkan kalau kita tahu Paulus mempunyai teologi ajaran sendiri yang menerangkan mengenai kehidupan Kristiani pasca Tuhan Yesus naik ke surga. Justru nanti kita baca di dalam surat Korintus ini, 2 Korintus, bahwa Paulus itu menderita. Dia lemah. Dia menderita kesesakan menghadapi rasul-rasul yang tidak mengakui dirinya ini. Tapi dilakukan dengan kerendahan hati. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 12, 7 sampai 10. Oke, silakan yang membacain. Nanti ada dua bacaan ya. Yang pertama ini 2 Korintus 12 7 sampai 10. Silakan saya mau membaca yang pertama. Saya Pak, Ayo silakan Liana. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Ya, syukur pada Allah. Terima kasih Liana ya. Jadi di sini kita diingatkan oleh Paulus sendiri bahwa dia memang merasa lemah. Tapi kelemahan dialah merasa bahwa dia berkuasa. Dia menjadi sempurna. Dia tidak bermegah di atas kekuatannya, tapi dia bermegah atas kelemahannya. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa Kristus pun, dia mencontoh Kristus. Yang datang di dunia malah diolok-olok, dicerca, disiksa sampai mati. Dan Kristus pun bisa berkata bahwa dia sangat berkuasa, dia bisa bermegah atas kelemahan Kristus itu sendiri. Jadi Paulus mencontoh apa yang sudah terjadi pada Kristus. Dia juga menganggap bahwa kelemahannya itu justru menjadi kekuatannya. Siksaan melawan orang-orang dan kesesakan di mana dia harus melawan orang-orang di situ yang menganggap dirinya rasul yang paling benar karena mereka tahu hukum Taurat. Kesukaran-kesukaran yang dilihat oleh Paulus sendiri dianggap itulah kekuatanku. Ya. Karena aku lemah, maka aku jadi kuat. Nah, disinilah ini kalau di dalam konsepnya, ini sangat dikotomi ya. Yang kuat jadi lemah. Ya, yang lemah justru itu yang menjadi kuat. Nah, ini disinilah cerita-cerita yang ada yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri adalah yang lemah akan menjadi kuat. Ini kalau bahasa Jepangnya namanya wabi-sabi. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang lemah, bukan berarti dia tetap lemah, tapi justru ada kekuatan. Apalagi kalau orang itu mendambakan dirinya, dia menggantungkan dirinya pada Tuhan. Tidak ada kuasa Tuhan yang tidak bisa melemahkan, yang tidak bisa menguasai kelemahan, pasti menguatkan. Di mana setiap orang lemah jadi akan yang kuat ya. Jadi tidak bisa lemas, kekuatan batin ini tidak bisa hilang dari uh, pengaruh Tuhan sendiri, pengaruh daripada Roh Kudus ya. Bahwa di dalam konteks penolakan terhadap Paulus, pengajaran Paulus, pengaruh Paulus, justru ada yang menantang. Dan karena dia merasa lemah ditantang itu, justru dia menunjukkan bahwa dia adalah kuat karena Allah Roh Kudus dan karunia Allah sudah ada di dalam dia. Jadi kalau kita berasa lemah, kalau kita menggantungkan diri pada Tuhan, jangan merasa lemah. Karena di situ kalau kita berasa lemah, kita gagal. Justru karena kelihatannya lemah, tapi kita menunjukkan kekuatan, disitulah simbol di mana Tuhan Yesus sendiri jalan. Di mana ada keindahan di antara keluka-lukaan atau kekuatan di dalam kelemahan. Ya, kalau ada masalah, penyakit, ada kesembuhan, disitulah Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kalau lemah menjadi kuatnya. Tapi karena memang itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang mencari, yang kita harus cari. Di mana Tuhan akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Nah inilah yang disebut sebagai konsep wabi-sabi ya di dalam Jepang. Artinya apa? Kalau orang-orang Jepang itu juga ada kepercayaan untuk mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita bukan orang-orang Jepang, tapi kita ambil filosofi ini dan kita cari. Ternyata di Alkitab itu juga banyak pengajaran mengenai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Ya. Nah kalau di konsep Jepang itu demikian ya. Wabi-sabi itu konsep yang mendorong kita untuk terus mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan dan menerima siklus kehidupan yang alami. Ya. Karena tidak sempurna, dia akan harus menjadi sempurna. Karena ini alami up and down. Ya. Bahwa kehidupan itu sendiri sebenarnya itu memang tidak lengkap, tidak sempurna. Kan kita manusia ini hanya mencari kesempurnaan karena supaya menyenangkan hati kita sendiri. Tapi padahal sebenarnya kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kata pengkhotbah semuanya sebenarnya itu sia-sia. Tapi justru di dalam ketidaksempurnaan itu kita cari hati untuk mencari kesempurnaan.
Kita mencari keindahan. Kita mencari kelengkapan. Dan kelengkapan itu hanya ada kalau Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi apapun yang kelihatan lemah, kelihatan tidak baik, tidak sempurna apabila Tuhan bekerja dalam kita. Roh Kudus dalam kerja dalam hati kita. Maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita akan melihat kesempurnaan itu. Karena apa? Karena pengaruh roh itu bukan dari roh pribadi, dari ego, tapi justru dari roh Tuhan yang jalan, yang bekerja di dalam diri kita. Nah, ini yang ditunjukkan adalah dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kelihatan kuat, kelihatan dia bisa mendefend atau mempertahankan pengajarannya, tapi di dalam suasana di mana dia juga sebagai manusia, juga tidak mempunyai kesempurnaan dalam kehidupannya. Dia juga mengalami masalah, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dia mengalami cobaan oleh setan-setan iblis, dia mengalami cercaan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, di mana dia sendiri kadang-kadang harus menghadapi ini semua cercaan, semua hinaan, semua apa yang dia tidak lakukan seperti juga Paulus mengalami di Korintus. Nah, disinilah di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita wabi-sabi itu ada pada kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti kita itu selalu menjadi lemah, justru karena kalau kita menjadi lemah, kita itu menjadi kuat. Kalau kita tidak menjadi lemah, maka kekuatan itu yang diberikan oleh Roh Kudus tidak akan terjadi. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, justru itulah kesempurnaan yang terjadi. Ya, ini sepertinya seperti counterintuitif ya. Tapi dikatakan di dalam Alkitab dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan melihat hal semua itu menjadi sempurna. Karena justru di mana kesederhanaan, ketidaksempurnaan, justru keadaan yang kelihatannya itu lemah, justru itu yang akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang atas, yang sudah di atas akan direndahkan, yang di bawah akan ditinggikan. Selalu ada dikotomi di dalam kehidupan ini, ya. Nah, membawa kita kepada pembacaan yang kedua. Ini mengenai hakim yang tidak benar ya. Dari Lukas. Ini cerita para perikop yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Lukas 18, 1 sampai 8. Silakan yang mau baca. Mungkin Pak Yan atau Bu Sandra yang mau baca, silakan. Nggak jelas ya, Pak. Oh, kurang jelas ya, Bu. Oke. Bentar. Ya, yang lain aja boleh ya, karena mungkin kurang besar ya. Iya, Siap, nggak apa-apa Bu Sandra. Yang lain Lukas siapa? 18 ayat 1. Ya, ya. Bisa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hmm. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata ke dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, demikianlah sampai. Demikian sabda Tuhan. Ya, syukur pada Allah. Terima kasih Bu Sandra sudah membaca ya. Jadi ini ya teman-teman kita Sama-sama. menunjukkan ya bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita mengenai kembali lagi konsep wabi-sabi. Di mana wabi-sabinya kita lihat di sini ada seorang hakim yang tidak takut pada Tuhan, tidak pernah hormat sama siapapun, dia merasa sombong.
tapi dia dikalahkan oleh seorang janda yang di dalam komposisi orang-orang Yahudi, janda itu tidak mempunyai kuasa hukum dan sosial. Tapi karena dia benar-benar mempunyai kekuatan di luar kelemahannya, si wanita ini yang sebagai janda digambarkan sebagai janda oleh Tuhan Yesus. Dia walaupun dia tidak mempunyai ke status sosial yang tinggi, mungkin dia tidak kaya, dia tidak mempunyai kekuasaan yang tinggi, tapi dia tetap meminta kepada si hakim, bela aku. Pak Hakim, belalah aku terhadap lawan-lawanku. Nah, si hakim kan menolak terus kan. Tapi lama-lama karena kekuatan yang ada di dalam janda itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, si hakim pun menolak meluluh hatinya. Hatinya juga leleh. Hatinya mau membantu si janda ini, wanita ini, ya. Sehingga dikatakan apa yang dikatakan oleh hakim itu bahwa orang siapapun yang kaya, yang lemah, kalau dia minta terus kepada si hakim dengan hatinya, maka hakim tidak kuasa untuk menolak. Dan itu yang dikatakan Yesus. Ayat 6 dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, kalau hakim itu aja yang sudah lalim, dia mau memberikan dan membela si janda yang tidak punya status sosial. Apalagi Allah yang punya power, yang punya kemauan, punya kasih sayang. Dia akan membenarkan orang-orang yang meminta kepadanya, yang digambarkan sebagai janda-janda yang tidak mempunyai status sosial, kekayaan, apapun juga. Sehingga yang lemah akan ditinggikan. Yang lemah akan dikuatkan. Dan Tuhan tidak akan pernah menolak kita-kita yang lemah. Justru yang kita yang lemah ini yang akan dibenarkan dan dibantu oleh Tuhan. Karena ada kekuatan, ada kebenaran, ada pembenaran di antara kita-kita yang sudah lemah. Jadi itulah ajaran pada malam hari ini. Bahwa Tuhan tuh tidak melihat kita karena status kita, tidak melihat kita karena harta kita. Tuhan tidak melihat kita karena accomplishment kita, apapun kita punya, apapun kita harapkan, tidak. Tapi justru kelemahan kita. Kemauan kita untuk meminta kepada Tuhan seperti yang digambarkan di sini, janda-janda yang tidak mempunyai status sosial tapi dia tetap minta pada hakim. Kalau kita minta dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah bilang tidak. Ketuklah pintu, maka aku akan membukaan dirimu. Ya. Nah, tapi masalahnya Tuhan Yesus juga bilang gini, ya. Ya itu pada orang-orang yang setia. Tapi kalau anak manusia, aku kan sudah setia kepadamu. Apakah dia mendapatkan iman di bumi? Apakah dia amat manusia jadi dirinya Yesus sendiri akan mendapatkan belas kasih dari kita-kita yang sudah dia bantu? Ternyata kita tidak. Bahkan dia adalah disalibkan sampai mati. Ya. Nah, pertanyaan Yesus ini justru menunjukkan bahwa dia sendiri adalah kelemahan karena dia tidak diberikan janji dari kita sendiri manusia yang ditebusnya. Kita tidak pernah memberikan manusia siapapun di dalam dunia pada waktu Yesus ada di dunia, tidak pernah bertumpu kepada Yesus sendiri dan membantu Yesus tidak banyak. Bahkan orang-orang itu malah menyalibkan dia. Kembali lagi di dalam konsep wabi-sabi di mana kelemahan itu menjadi kekuatan, Yesus yang lemah adalah Yesus yang kuat. Yesus yang benar-benar tidak gemerlap, tidak dilahirkan di palungan, bukan dilahirkan di suatu rumah sakit yang besar, bukan dilahirkan di suatu kekayaan, ke istana, ke kerajaan, walaupun dia raja manusia, dia adalah raja dalam kerajaan Allah, tapi dia tidak pernah dielu-elukan sebagai raja yang benar seperti misalnya. Tidak, hidupnya itu selalu menderita. Justru kehidupannya itu adalah di dalam kelemahan, dan justru inilah terang Kristus menunjukkan bahwa wabi-sabi dalam kehidupan kita, kelemahan justru menjadi kekuatan. Di mana ketidaksempurnaan yang ada di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita akan menjadi kesempurnaan. Jadi kalau kita bicara mengenai ketidaksempurnaan ini, maka kita melihat bahwa ada kehadiran Allah di dalam hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang rapuh, hal-hal yang kelihatannya tidak produktif, tapi malah justru produktif. Nah, inilah
dikotomi teologis yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan disitulah kemuliaan Tuhan bekerja, di mana ketidaksempurnaan, kelemahan justru ada Kristus bekerja di sana. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa cara bekerjanya Tuhan di dalam ruang ketidaksempurnaan itu akan selalu terjadi. Karena kehidupan kita tidak akan pernah selalu baik. Kehidupan kita selalu ada masalah-masalah. Kehidupan kita ada kecacatan, masalah, kerikil-kerikil, batu sandungan, dan lain-lain. Sehingga di dalam hal-hal tertentu membuat kita merasa tidak percaya diri sendiri, merasa kita mendapatkan masalah yang besar, seakan-akan ini dunia sudah berakhir, masalah mendapatkan keretakan dan lain. Tapi justru itulah di mana kita akan mengalami kekuatan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam kitab Korintus ditunjukkan, kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Kalau aku tidak lemah, maka aku tidak akan sempurna. Kalau aku kuat, aku tidak akan menjadi, kalau aku tidak lemah, aku tidak akan menjadi kuat. Justru di dalam kehancuran, di dalam keterbatasan, di dalam kegagalan, di dalam masalah yang ada di diriku, disitulah aku menjadi kuat karena Tuhan bekerja di dalam aku. Nah, ini adalah pesan yang begitu dahsyat, begitu menjanjikan karena Tuhan sendiri datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat terus, kita tidak akan membuat kita diri sendiri menjadi, karena kalau kita diberikan kebahagiaan terus, maka kita tidak pernah jatuh dan kita tidak merasakan kejatuhan, tidak merasakan kelemahan. Justru testing-testing yang diberikan oleh Tuhan membuat kita menjadi dewasa, dan kelemahan-kelemahan itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Sehingga ketidaksempurnaan, ketidaklayakan kita, dan kadang-kadang kita mengalami despair, ya, ketakutan, anxiety. Disitulah hadir Allah. Disitulah Roh Kudus bekerja. Ya. Nah, dengan demikian, maka spirit daripada wabi-sabi Kristiani ini justru menantang spirit kesombongan dan konsumerisme. Kenapa dikatakan demikian? Justru karena orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang merasakan keterbatasannya. Disitulah terbuka ruang untuk Allah bekerja. Tapi kalau kita merasa tinggi terus, kita merasa powerful terus, kita merasa paling kaya terus, kita merasa paling tahu sendiri, kita merasa yang paling baik di dunia ini, maka Allah tidak akan bisa, kita menutup ruang di mana Allah bekerja di dalam hati kita. Sehingga dalam konteks ini, maka ketinggian hati tidak menimbulkan kesempatan untuk Allah bekerja di dalam hati kita. Justru kerendahan hati kita di dalam kelemahan kita, kita membolehkan Roh Kudus Allah bekerja dalam hati kita. Dan disitulah kerendahan hati yang membawa kita rasa syukur. Kerendahan hati yang membawa kita bagaimana kita say grace to Lord. Karena kebaikannya kita mempunyai hidup yang sangat sejahtera. Damai sejahtera di dalam kasih karunia yang Dia berikan. Kalau kita tinggi hati, maka rasa syukur itu akan hilang karena kita merasa, oh, kita sudah mencapai A, B, C, D, itu karena hasil kita sendiri. Kita tidak bisa merasakan kekayaan yang kita bawa itu adalah sebetulnya berasal dari Allah sendiri. Nah, disitulah maka wabi-sabi ini dalam Alkitab dikatakan dia menghilangkan kesombongan dan konsumerisme. Nah, kemudian wabi-sabi ini di dalam Alkitab juga menunjukkan bahwa di dalam kelemahan kita, kita harus sabar. Di dalam kekurangan kita, kita harus menanti kedatangan di mana Tuhan akan membantu kita. Disinilah keindahan itu akan pada waktunya, di mana Tuhan akan memberikan segala sesuatu ada waktunya. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, Ia akan membawa semua kebahagiaan, kebaikan, keindahan pada waktunya. Waktu yang Dia tentukan sendiri. Bukan waktu yang kita tentukan. Tapi waktu Tuhan adalah beda dengan waktu manusia. Di mana waktu Tuhan yang disebut sebagai kairos itu beda dengan waktu kronologis yang kita alami mulai dari detik, jam, sampai hari, sampai bulan, sampai tahun. Itu yang disebut sebagai kronos.
Kairos waktu Tuhan, Kronos waktu manusia, dan itu berbeda. Karena kita adalah ciptaannya, maka kita harus membantu, menunggu di mana Kairos, kapan datangnya itu tergantung daripada kemauan Tuhan sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa keindahan dan waktu kita harus bersabar. Dan dalam kelemahan itu kita mengerti bahwa kita tidak bisa mengatur kapanpun pada waktunya. Justru kita harus bertumpu pada Tuhan. Dan kadang-kadang juga agar kita sabar, kita menanti. Toh kadang-kadang itu permintaan kita dalam doa-doa tidak dikabulkan saat ini. Dan malah kadang-kadang tuh malah banyak masalah yang datang. Ketidakaturan, ketidakteraturan juga makin datang. Dan itulah cara kelemahan dan cara Tuhan bekerja. Kadang-kadang bahwa dia datang bukan memberikan keteraturan saat itu, tapi dia mendidik kita supaya dalam kelemahan kita menjadi kuat. Sehingga ketidakteraturan itu adalah salah satu cara untuk Tuhan pakai. Dan bukan berarti akan selalu ketidakaturan, karena pada satu saat Tuhan akan memberikan keaturan. Ya, di dalam kitab Yohanes 3:8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau. Angin itu adalah bagaimana Tuhan bekerja. Dia akan meniupkan, dia akan mengatur kehidupan kita kemanapun dia maui. Dan kita harus mengikuti. Pneuma hapo teleilene, itu bahasa Yunaninya. Ya, angin akan bertiup ke segala arah, dia akan meniupkan angin itu. Di dalam Yohanes 3:8 dengan perkataan lain bahwa memang cara Tuhan bekerja itu memang beda dengan manusia, tidak bisa dibatasi oleh keteraturan kita. Kronos, Kairos berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri, dia meniupkan kemana jalan hidup kita. Yang kadang-kadang kita tidak bisa dinaik, kita hanya menurut kepadanya. Kita percaya bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan merangkul dengan pemberian yang terbaik, yang sempurna untuk kehidupan kita. Ya. Jadi tadi kita udah bicara ya mengenai keindahan datang pada waktunya, dan kadang-kadang belum keindahan, belum tercapai, sudah banyak ketidakteraturan. Nah, Tuhan Yesus juga ngajarin kita untuk hening, untuk diam. Ingat ya, minggu lalu kita bicarakan pada waktu Tuhan Yesus di pengadilan, di hadapan pengadilan Sanhedrin sebelum dia dibawa ke Gunung Golgota. Di hadapan orang-orang Farisi, dan waktu itu adalah Imam Agung Kayafas. Di pengadilan agung yang sangat tidak adil. Tapi Kristus mengajari kita bahwa dengan diam, roh Tuhan itu bekerja. Dengan tidak bersuara, roh Tuhan itu bekerja. Dalam keheningan pun roh Tuhan itu bekerja. Sehingga di dalam wabi-sabi Kristiani, keheningan adalah wadah kekudusan. Tempat dan waktu di mana Tuhan bekerja. Disitulah pada waktu kita mengalami kelemahan, mengalami ketidakteraturan, kita justru harus diam. Kita harus berdoa. Kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan sehingga kita memungkinkan untuk roh Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri kita di dalam keheningan itu. Kalau kita ngomong bla 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 bla, ngomel bla 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 bla, Tuhan tidak akan bisa masuk. Kenapa? Pada waktu kita bicara, apalagi bisa masalah bicara yang cuma gerambiang, atau masalahnya bicaranya malah ngomongin yang jelek-jelek, mengumpat dan lain-lain, kok hidupku gini, Tuhan tidak mengenai. Di situ Tuhan tidak akan bisa bekerja. Justru dalam diam, bermeditasi, berdoa, kita menyerahkan dan berserah kepada roh Tuhan. Disitulah dia akan bekerja, di mana kita memberikan kesempatan untuk dia memberikan apa yang dia mau hidupkan kita. Jadi secara spiritual, keheningan itu adalah waktu di mana Tuhan bekerja. Waktu di mana kita mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita mendengarkan dia bukan dari lewat telinga saja, tapi justru dengan hati kita, dengan jiwa kita, maka disitulah Roh Kudus benar-benar yang sudah diutus oleh Bapa di surga akan masuk dalam tubuh kita, masuk dalam hati kita, dan memberikan kompas yang paling sempurna. Dan itulah kembali lagi kelemahan, tapi kita hening, maka akan menjadi kekuatan.
Kalau kita lemah, kita ngomong bla 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 bla, maka kita akan tetap lemah dan kita tidak membiarkan Roh Tuhan untuk bekerja. Sehingga pengajaran-pengajaran ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita, kalau kita rapuh, kita kuat. Kalau kita rapuh, justru kita akan menjadi pribadi yang mempesona. Kalau kita rapuh, kita tunjukkan bahwa Allah yang bekerja dalam hati kita. Kelemahan kita justru menunjukkan bahwa Tuhan, kita berikan untuk Tuhan bekerja di dalam jiwa kita. Sehingga memang kerapuhan itu menjadi mempesona. Seperti juga Tuhan Yesus pada waktu dia mati. Dia pada waktu setelah perjamuan terakhir, dia doa sendirian di Taman Getsemani. Yang lain murid-muridnya ada Petrus dan lain-lain tidur di sana. Dia sendirian. Dia menunjukkan kerapuhannya, ya Tuhan, apabila memang Kau kehendaki ini, cawan ini akan terlepas dari aku, dan aku tetap akan menjalani ini karena aku adalah utusanmu. Di dalam kerapuhannya, ketakutannya, kedisperannya, dia anxieties pada malam sebelum mati, hari Kamis malam sebelum diadili, karena pengadilan Sanhedrin itu terjadi pada waktu Kamis Jumat pagi, kira-kira jam 2 pagi di rumahnya Kayafas, ya. Tuhan Yesus mengalami kelemahan. Tuhan Yesus mengalami kerapuhan. Tuhan Yesus mengalami dan dia tahu dia akan mati. Tapi justru di sanalah kerapuhannya justru mempesona, justru membuat dia sangat kuat. Justru dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Kekuatan di mana dia bisa menghadapi semuanya, bahwa kematian akan dan semua cercaan dan semua penderitaan yang akan terjadi pada dirinya, dia tahu akan terjadi hari Jumat dan dia harus tegar menghadapinya. Karena apa? Dimulai dari kerapuhan, dimulai dari kelemahan, dimulai dari ketidaksempurnaan yang justru itu menguatkan dirinya. Karena di dalam Taman Getsemani dia berdoa, di dalam keheningan dia memberikan jiwanya kepada Bapa di surga yang mengatus dia. Sehingga Bapa di surga memberikan segala kekuatan dan keberanian. Dan dia tahu dia adalah utusan yang tidak bisa untuk menghindari semua kesengsaraan yang dia akan hadapi. Disitulah cerita Tuhan Yesus begitu dahsyat dalam diri kita. Makanya kalau kita menghadapi masalah, kita lakukan apa yang kita pelajari, kita diskusikan pada malam hari ini, di mana kita melihat bahwa ketidaksempurnaan, keraguan, kelemahan, justru disitulah kekuatan Tuhan bekerja, disitulah Roh Allah bekerja. Kalau kita tidak diam, kita ngomong, kita tidak membiarkan Tuhan bekerja. Makanya itu berikan jiwa dahulu, bukan mulut kita. Berikan roh kita supaya terbuka di mana Roh Kudus bisa bekerja. Belum apa-apa, jangan defensif. Ya. Jadi dengan perkataan lain, proses pembentukan kita sebagai manusia dalam kelemahan kita, itu yang membuat kita menjadi kuat. Dan dalam kesempurnaan ini terjadi kalau kita membolehkan, kita mengundang Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus datang di dalam diri kita untuk menyempurnakan kita di dalam kelemahan kita. Kalau kita belum apa-apa sudah deny, belum apa-apa kita merasa yang paling pinter, yang paling kaya, yang paling apa, Tuhan tidak akan bisa bekerja dan kita tidak bisa bertransformasi dari kelemahan menjadi kekuatan. Jadi dengan perkataan lain, proses itu adalah bagian daripada penyempurnaan hidup. Proses yang tidak bahagia, proses yang tidak sempurna, justru itulah Tuhan pakai untuk kita justru berserah kepadanya. Dan karena kita berserah mengundang Dia, maka Dia akan bekerja dalam diri kita. Dan ini yang terakhir, bahwa luka Yesus ya, yang digambarkan di sini ya, tangannya yang dipaku setelah dia bangkit. Itu adalah keretakan. Keretakan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tubuhnya yang sudah dipanah, sudah ditombak, kepalanya yang mungkin hasil daripada duri-duri yang ada. Tuhan Yesus secara bodily, secara fisik, tidak sempurna seperti kita yang normal. Tapi justru kembali lagi di sini kita menunjukkan bahwa apa Tuhan yang bekerja akan menjadi dihapuskan itu semua luka-luka itu.
Tapi itulah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan bekerja. Tanda cinta daripada Tuhan sendiri yang datang pada manusia untuk memberikan kesempurnaan, memberikan kebahagiaan, memberikan kekuatan. Sehingga yang kita lihat adalah bukan ketidaksempurnaan. Justru luka Yesus yang ada di situ menunjukkan dengan luka-luka, dengan kelemahan, dengan keraguan, dengan keberserahan diri. Dia menjadi sempurna. Dan ini contoh yang paling baik buat kita. Nah, dengan demikian, maka kalau kita lihat hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, orang lain, kelihatannya orang itu kerdil atau cebol, kelihatannya apa? Ketidaksempurnaan justru akan membawa kesempurnaan. Jangan kita judge orang lain. Oh, goblok, ini orang nggak ngerti apa segala. Justru disitulah orang-orang yang tidak sempurna, orang yang lemah. Tuhan bekerja. Orang-orang yang kelihatannya di bawah kita, Tuhan bekerja. Kita yang merasa tinggi tapi kita merasa sombong, Tuhan tidak bekerja. Dengan uluran kita, dengan hati kita, disitulah kalau kita mendengarkan dan kita berhening diri, diam diri, Tuhan bekerja dan Tuhan akan memberikan proses pendewasaan spiritual, memberi pendewasaan roh kita. Ya, jadi kesimpulannya malam ini, jangan kita melihat bahwa hal-hal yang tidak sempurna itu Tuhan tidak bekerja. Justru di situ. Disitulah kesempurnaan. Disitulah Allah bekerja. Di dalam kelemahan dia menguatkan. Di dalam ketidaksempurnaan dia akan menyempurnakan. Di dalam hal-hal yang tidak baik dia akan membuatnya menjadi lebih baik. Dan sehingga kalau kita katakan kehidupan kita hanya menjadi lebih baik dan kasih karunia dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita karena kita menjadi tidak sempurna. Dan justru disitulah bukan berarti kalau kita tidak sempurna bahwa kita itu hidupnya jelek. Justru disitulah Tuhan bekerja. Kalau kita mengalami kehidupan yang baik selalu, Tuhan tidak akan bisa bekerja maksimal. Di dalam kehidupan kita di mana kita mengalami masalah, kok tiap hari ada masalah ya. Masalah yang kecil-kecil, tapi kalau kita berserah dan kita menguatkan hati kita untuk Tuhan bekerja, maka Tuhan akan memberikan janjinya, dia akan menolong kita. Kapan? Nah, itu tergantung daripada kemauan Tuhan kapan. Kairos, lain dengan waktu kita kronos, ya. Dan Tuhan menunjukkan lewat Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus adalah justru simbol ketidaksempurnaan, kelemahan, dan keraguan pada waktu dia di Taman Getsemani. Dan tapi justru disitulah Tuhan menunjukkan, Allah Bapa di surga menunjukkan bahwa yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam luka-lukanya, dia menjadi sempurna. Di dalam sengsaranya, sebagai orang yang dirajam, dia menjadi sempurna. Pada waktu dia mati, dia bisa bangkit hari ketiga dan menjadi Tuhan dan naik ke surga. Disitulah kesempurnaan terjadi. Dan itulah contoh buat kita semua. Jangan ngomel. Kalau ada masalah, ya memang sering kita ngomel, tapi jangan terlalu banyak, terlarut-larut dalam omelan. Karena disitulah Tuhan bekerja. Amin ya. Di situ kita katakan bahwa Tuhan akan hadir apabila kita mengalami masalah, mengalami ketidaksempurnaan. Sehingga dia shaping ourselves. Dia membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Di dalam nama Tuhan kita berdoa. Mari kita dengarkan satu lagu